Oh. Oke, balik lagi guys di channel Koreskoy. Dimana channel ini gue bakal sharing tentang gimana jadi mobile developer, UI UX, kemudian project management and product management, kemudian uh, AI brainstorming tools gitu ya, cara penggunaannya. Nah, sesi keempat kita bakal lanjutin dari sesi-sesi sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, di mana di sesi 1, 2, dan 3 kita belajar banyak hal ya, dari mulai melihat peluang bagaimana menjadi freelance mobile developer, kemudian kita kita dapat insight dari AI ChatGPT. Dari hasil brainstorming mengenai freelance, kita diajarkan untuk banyak hal, termasuk poin pentingnya adalah memahami niche di pasar, niche and offering di pasar. Dari niche ini kita langsung mengambil studi kasus, yakni simulasi proyek saja, sambil menunggu barangkali ada proyek yang masuk dari live TikTok ini ya. Nah, gue sebelumnya komit bakal nge-deliver sebuah simulasi proyek, dimana ini yang bakal kita garap ke teman-teman. Tetapi di tengah jalan kita memahami ada hal-hal yang perlu kita perdalam gitu ya, terkait proses di selama kita berkarir menjadi freelance gitu ya. Karena kini konteksnya belajar, kemarin saya sudah mulai membuat desain dibantu Stitch AI Google yang memudahkan kita untuk membuat mockup gitu ya, baik itu aplikasi website atau aplikasi mobile. Nah, dari situ juga kita mulai terbuka wawasan tentang bagaimana manajemen proyek gitu. Dan di dalamnya ada banyak aktivitas, termasuk delivery aset design kepada programmer gitu ya. Selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lanjutan pembahasan dari sesi kemarin ya, yaitu product and project management. Ini referensi yang kita bahas, kita ulas kemarin. Product management sendiri berfokus pada bagaimana produk itu dikelola gitu ya, sedangkan project management adalah bagaimana kegiatan proyek itu berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, kita bakal coba lanjutkan proses belajar kita sampai babnya peran belajar, merencanakan, mengorganisasikan, membuat rencana proyek, pengelolaan proyek, dan penganggaran dana biaya, pengendalian biaya. Nah, ini potensial banget teman-teman yang mau nyemplung di dunia profesional yang sifatnya generalis, yaitu project manager. Di sini dikatakan bahwa di seluruh dunia akan dibutuhkan 87,7 juta orang dengan fokus peran manajemen proyek gitu ya. Sehingga yang perlu kita sadari adalah ketika hal ini menjadi sebuah berita yang wow, bisa saja menggembirakan, bisa saja tidak menggembirakan.
hal yang menggembirakan dari kabar ini adalah di zaman yang sulit mencari kerja seperti sekarang ini karena ada AI yang mengambil alih pekerjaan kita, sebetulnya tidak, teman-teman. Tetapi untuk konteks project management, justru hal ini berbanding berseberangan ya. Dia justru meningkat gitu. Kenapa? Karena memang sekritikal itu, sepenting itu posisi ini gitu. Apalagi disertai adanya teknologi baru seperti AI. Otomatis bakal banyak ide kreatif yang harus terdeliver ke pasar melalui sebuah proyek nyata yang harus direalisasikan. Itulah kenapa 87 juta orang ini diperlukan pada tahun 2027. Ini nggak lama, besok kita udah 2026, dan berarti tahun lusa justru ini membludak gitu. Waktu yang tepat sih buat kita mulai belajar bagaimana manajemen proyek itu sendiri di dunia profesional. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada nilai seorang manajer proyek gitu ya. Nilai pertama itu dari bagaimana pandangan seorang profesi manajer proyek melihat priority dari kegiatan proyeknya yang sedang berlangsung gitu. Sehingga dengan skala prioritas ini kita bakal dimudahkan untuk mengambil keputusan tentunya, teman-teman. Di sini ada tools yang cukup umum dikenali, yaitu metode metrik Eisenhower, yaitu mengatur tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Manfaatnya apa? Nanti kita coba lihat ya. Di sini metode Eisenhower metric table ini memetakan menjadi 3 zona gitu ya, atau kuadran istilahnya ya. Kuadran 1 itu dinamakan do, alias seperti kata perintah ya, kerjakan gitu. Karena di sini memiliki karakteristik sebuah pekerjaan itu urgensi dan juga important, penting dan mendadak gitu, harus gitu ya. Ada juga kuadran 2, yaitu dia dikategorikan sebagai kuadran untuk schedule, harus dijadwalkan karena dia memiliki karakteristik not urgent tetapi tetap important. Dia penting tapi tidak harus segera gitu. Dan berikutnya ada kuadran 3, yaitu delegasikan. Yang penting terdelegasi, tidak perlu penjadwalan atau tidak perlu buru-buru dikerjakan, yang penting terdelegasi karena karakteristiknya dia adalah urgent tapi gak penting gitu, not important gitu. Jadi kita bakal lihat contoh-contohnya kayak apa sih bang, dari keempat kuadran ini. Yang terakhir malah dihapus gitu. Nah kalau kita lihat definisinya, harus dikerjakan karena dia tugas dengan deadline dan penuh konsekuensi. Artinya apa? Kalau kita lalai nggak ngerjain itu, otomatis deadline ya, ritme proyek itu bakal terpengaruhi secara signifikan dan penuh konsekuensi. Ya konsekuensinya mengikuti gitu. Apabila ini tidak dikerjakan, kemungkinan pekerjaan-pekerjaan lain akan terganggu. Makanya dia dikategorikan urgent. Contoh kalau kita ada proyek, misal bangun aplikasi, yang urgent tuh yang mana? Nah, aplikasi kita ambil contoh kayak Gojek gitu ya. Gojek itu kan fiturnya banyak banget ya, dari mulai antar jemput orang, antar jemput barang, belanja, bahkan sempat ada kayak layanan jasa gitu ya, pijat salah satunya gitu. Kalau yang sekarang kan pijat malah nggak ada. Nah itu juga kita bisa petakan pakai Eisenhower matrix. Ini tools yang metode yang bagus untuk seorang manajer proyek mengambil keputusan. Contoh pertama yang harus dikerjakan, menurut saya dari aplikasi Gojek yang masuk kategori urgent adalah core fitur
fitur-fitur main fitur gitu, fitur utama gitu. Contohnya apa? Eh, Autentikasi user seperti pendaftaran, kemudian fitur sign in sign out gitu ya. Dan ya itu fitur-fitur core kayak beranda beranda itu informasinya apa aja gitu kan. Terus Gojek sendiri kan sebenarnya tujuan awalnya buat ngojek gitu ya. Ya udah core fiturnya pesan jasa ojek gitu ya. Nah justru yang kasusnya not urgent tapi tetap important itu kasusnya adalah fitur yang sebelumnya diuji coba, kemudian ternyata banyak yang butuh gitu. Contohnya apa? Gojek itu awalnya cuma ngojek kan. Dia memang sudah sesuai implikasi awal, dia aplikasi penyedia layanan ojek. Tetapi di situ ada permintaan pasar, yakni antar jemput barang gitu ya. Go pick up atau apa namanya, aku lupa. Coba yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, eh, saya bisa katakan fitur ini nggak penting, tidak urgent, tapi tetap penting. Ya, kenapa dia disebut penting? Karena pasar mengatakan itu perlu. Tapi urgent nggak? Urgensinya tergantung lagi bisnis utamanya apa. Kalau bisnis utamanya ngojek, ya sudah dia dikategorikan fitur yang tidak urgent dan tidak mempengaruhi pekerjaan lain atau fitur lain begitu. Maka ini salah satu contoh yang pas untuk mendefinisikan not urgent fitur gitu. Kemudian ada lagi kuadran 3 yaitu not important but urgent. Contohnya apa bang? Kalau di Gojek, nah kalau kita lihat dari definisinya, dia mendesak tetapi tidak penting sehingga diberikan kepada tim. Contohnya adalah uh, di fitur itu sendiri, fitur ya, kalau kita bicara fitur Gojek itu pesan dan antar jemput ojek gitu ya. Berarti di dalamnya kan ada mini fitur lainnya gitu. Misal uh, yang tidak important tapi tetap urgent. Laporan kendala di jalanan gitu kan. Kayak ada trouble nih gitu kan di jalanan. Baik itu dari aplikasi customer atau dari driver juga harus menghadirkan fitur tersebut karena dia masih kategorinya urgent tetapi nggak perlu buru-buru. Dia perlu buru-buru tapi nggak penting-penting amat gitu. Nah di situ kita memahami fitur laporan kendala di jalanan itu harus dihadirkan meskipun nggak sewaktu-waktu dipakai terus gitu. Jarang lah dipakainya tapi penting gitu. Nah itu masuk ke not important. Nah itu pekerjaan harus didelegasikan ke tim supaya direalisasikan. Kemudian yang kedua ada hapus. Keempat ya, kuadran 4 ini dia not urgent dan not important. Emang ada bang fitur yang kayak gitu? Ada. Ternyata contoh nyatanya adalah GoMasas. Kalau teman-teman dulu pernah lihat di Gojek itu ada Masas layanan pijat. Karena pasar tidak begitu banyak yang memerlukan, otomatis transaksi di pemesanan jasa pijat itu nggak ada gitu. Artinya apa? Tidak important dan urgensinya pun dia bukan core bisnis gitu. Jadi ya udah deh hapus aja daripada memelihara proyek yang nggak kepake di pasar gitu kan. Artinya apa? Kalau kita tetap maksain, nah ini contoh kalau kita salah ngambil keputusan, itu bakal berdampak ke pengendalian budget gitu ya. Service di Gomasa sendiri itu pasti ada pengeluaran rutin gitu. Nah kita pangkas aja kalau memang itu nggak penting dan nggak urgent gitu. Nah itu contoh-contoh bagaimana seorang project manager bisa dinilai dari cara dia memetakan mana priority dan tidak priority gitu. Skala prioritas. Nah di sini ada informasi lengkapnya ya. Jadi teman-teman bisa baca, dan ini aku akses di Decoding kelas belajar dasar manajemen proyek gratis teman-teman.
setidaknya sampai bab ini ya. Mungkin ke bawah aku kurang tahu. Kita belajar bareng step by step. Pokoknya tetap ikutin uh, sesi live Coding School channel ini ya. Oke, ini sudah habis. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu tanggung jawab seorang manajer proyek gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasi yang menggambarkan tanggung jawab seorang proyek manager. Di sini ada proyek manager yang harus memiliki kepentingan untuk mengajar dan membimbing. Siapa yang diajar dan membimbing nanti kita bahas di bawah. Kemudian ada memperdayakan tim Anda. Ya jelas ada research yang bisa digunakan untuk merealisasikan proyek itu hingga tercapai goals-nya gitu ya. Kemudian ada mengkomunikasikan status proyek dan kekhawatiran. Ya, itu sistem monitoring ya dan risk management ada di tanggung jawabnya seorang manajer proyek gitu. Kemudian ada juga mengontrol perubahan. Nah, bisa saja di tengah perjalanan proyek manager diminta oleh stakeholder atau klien untuk melakukan enhance pengembangan proyek gitu, baik itu perubahan, penambahan atau pengurangan mungkin ya. Nah di situ manajer proyek harus fast respon gitu ya untuk tetap memfollow up engagement klien tadi. Kemudian ada membangun hubungan. Nah ini yang paling penting menurut saya, karena proyek tanpa tim, tanpa pekerja lah istilahnya, yang tidak termanage, bahkan hal sekecil hubungan itu krusial teman-teman. Ini justru menurut aku soft skill yang harus banget dipahami, harus banget dikuasai gitu oleh seorang project manager. Nah, ini di sini ada informasi lengkap, contohnya mengajar membimbing. Ini harus memimpin proyek tentunya harus bisa menjadi mentor atau guru bagi timnya, karena nggak semua anggota tim itu ketiplok paham gitu apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kemudian ini membangun hubungan gitu ya. Di satu sisi kita justru dapat keuntungan apabila hubungan kita baik dengan tim atau dengan klien. Karena dari hubungan itu akan terjalin komunikasi yang intens. Itu sebaiknya tidak boleh ya santai aja lah, komunikasi gampang gitu kan. Justru komunikasi itu banyak tekniknya teman-teman. Kalau kamu ketemu sama klien yang prestis itu, kita harus juga menyesuaikan cara bicara, gaya bicara gitu. Beda lagi kalau ke tim gitu. Nah itu harus kita belajar dari pengalaman gitu. Memang harus punya banyak jam terbang sih untuk membangun skill gimana hubungan yang baik. Kemudian ada mengontrol perubahan. Ini juga sama, seberapa cepat tanggap kita terhadap perubahan dalam proyek itu menggambarkan tanggung jawab yang cukup mudah terlihat seberapa profesional manajer proyek itu sendiri. Oke, berikutnya adalah memperdayakan tim Anda. Nah, di sini tugas proyek manajemen adalah seberapa optimal sih dia memimpin tim untuk merealisasikan proyek. Dia tahu cara memaksimalkan potensi dari masing-masing anggota tim di dalam proyek, dan dia juga tahu cara mengapresiasi ya. Ini penting banget. Karena itu bagian dari hubungan lagi dan lagi sebagai seorang manajer proyek. Kemudian ada mengkomunikasikan status proyek. Nah, ini transparansi, karena ketika kita bekerja dengan tim, transparansi itu penting banget untuk membangun koneksi dan koneksi yang saling memunculkan rasa empati antar multidisiplin ya. Jadi kalau
transparansi ini dilakukan, bahkan uh, anggota junior kita di dalam tim juga akan memahami apa sih tanggung jawab anggota tim lain gitu. Dan tidak ada miskomunikasi di dalamnya. Kemudian uh, uh, materi berikutnya adalah tentang kerjasama lintas fungsi. Di sini ada ilustrasi lagi teman-teman, cara-cara agar sukses mengatur tim lintas fungsi dengan efektif. Nah ini penting banget, uh, karena gimana ya, mengatur tim itu mudah-mudah gampang gitu. Ya mudah gampang, tapi sulit sebenarnya teman-teman mengatur tim itu. Belum lagi karakter setiap anggota di tim kita itu kadang kita tidak bisa prediksi bagaimana habit antar tim berkolaborasi, bahkan anggota tim itu sendiri punya karakter yang unik gitu, yang perlu kita lakukan adalah memperjelas tujuan, karena mau bagaimanapun anggota tim atau uh, di divisi-divisi tadi punya cara bekerja, kalau kita gagal memperjelas tujuan, mereka tidak akan bisa bekerja menghasilkan output yang sesuai. Itu poin paling penting. Yang kedua ada rekrut anggota tim dengan keterampilan yang tepat. Ini kaitannya dengan development resource gitu ya. Kita sebagai project manager harus punya standar entry point ketika merekrut anggota. Makanya sering di luaran sana, contoh nih ada platform LinkedIn, ketika deskripsi mencantumkan key responsibility. Nah, ini ada kaitannya dengan keterampilan yang tepat. Jadi kalau kita asal rekrut itu nggak sejalan gitu ya dengan proyek ini akan digarap oleh orang yang tepat atau tidak. Jadi sebisa mungkin kita sebagai manajer proyek harus paham betul siapa orang yang kita rekrut dan skill apa saja yang harus kandidat itu miliki. Gimana caranya bang? Kan kita bukan orang IT, kita bukan orang teknis. Misal kita mau merekrut programmer Golang, nah kan kita nggak tahu di Golang itu ada istilah-istilah teknis yang itu sifatnya spesialisasi, orang-orang yang spesial yang ngerti. Nah di sini seharusnya manajer proyek membuat sebuah request dokumen pengadaan, bukan alat ya, bukan barang, tapi penambahan resource gitu ya, tenaga kerja gitu. Nah itu kita konsultasikan terlebih dahulu ke pakar ahli. Misal kalau di perusahaan besar itu biasanya ada head of department gitu ya. Contohnya misal ada mobile development divisi, di situ pasti ada level head of mobile divisi. Berarti kita bisa konsultasikan dengan dia atau bahkan meminta dia untuk hadir ketika menilai kandidat yang direkrut gitu. Sehingga tidak akan terjadi miss gitu. Contohnya kita sebagai manajer proyek, ada proyek tentang digital MindX, ini nama aplikasi untuk control and monitoring system di pertambangan gitu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan head of mobile development di organisasi tersebut tentang aplikasi ini atau bisnis ini? Apakah infrastrukturnya kita bisa dapatkan detail dari head of development, bahkan backend juga, semuanya head of semua divisi lah harus di cross check
kira-kira insight dari mereka apa. Kalau sudah dapat, nah barulah kita melakukan proses rekrutmen seperti ini, publikasi open recruitment gitu ya, kayak gini. Harapannya adalah kita ngerekrut orang yang nggak salah, tidak salah merekrut orang, jadi harus tepat gitu ya. Nah, berikutnya ada ukur kemajuan. Ini basisnya metric report ya teman-teman. Jadi kalau kita mempublish aplikasi, bagaimana sih feedback dari pasar, itu harus terekam karena menjadi bahan evaluasi tentunya bagaimana proyek ini di pasaran. Jangan jauh-jauh ke pasaran, bahkan ukuran kemajuan proyek ini bisa kita lakukan dari fase development atau pengembangan. Berapa persen sih pengembangan yang sudah terselesaikan dan berapa persen yang belum terselesaikan, itu juga bisa di tracing, dan itu juga bagian tanggung jawab manajemen proyek yang harus dikoordinasikan dengan lintas fungsi. Jadi kita tahu misal tadi dari mobile divisi sekian persen, dari back end divisi sekian persen, dari AI engineer kalau ada fitur AI-nya ya berapa persen udah dikembangkan. Berikutnya yang terakhir adalah kenali upaya. Nah ini aku kurang tahu, mungkin lebih ke upaya apa saja sih yang bakal kita lakukan di proyek ini, kaitannya mungkin sama strategi bagaimana proyek ini akan digarap gitu ya teman-teman. Oke, ini ada ulasan lengkap lagi, nanti teman-teman bisa baca. Berikutnya kompetensi utama manajemen proyek. Yang jelas dan paling utama adalah mengambil keputusan. Apapun kegiatan, apapun kepentingan yang ada dalam proyek, itu berdasarkan keputusan seorang manajer proyek ya, teman. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik. Ini juga tadi kita sudah sempat bahas karena ini ada kaitannya dengan membangun hubungan yang baik. Kemudian yang ketiga ada keterampilan organisasi yang kuat, karena kita bekerja dengan secara lintas fungsi, otomatis skill organisasi kita tuh harus bagus gitu. Terstruktur gitu, jangan loncat-loncat gitu kayak kemarin kita sempat bahas di software development lifecycle di product management fokus. Di situ ada SDLC gitu. Itu kan bagian dari bagaimana organisir pengembangan aplikasi lintas tim gitu. Di yang keempat adalah adaptif dan fleksibel. Jadi kalau ada perubahan kita harus fast respon dan juga harus cepat tanggap juga. Artinya apa? Kita harus secara intuitif ketika mendapatkan perubahan, kita harus deliver ke tim supaya kita dapat insight untuk mengambil keputusan. Itu kurang lebih teman-teman. Oke, yang terakhir adalah menangani ambiguitas. Nah, di sini nih challenge yang sebenarnya menjadi momok menakutkan gitu. Jadi seorang manajer proyek menangani ambiguitas itu sedikit tricky ya teman-teman. Tapi itu banyak banget solusi yang bisa dilakukan sama teman-teman. Salah satunya yaitu bersikap tetap tenang. Yang kedua, ekspresikan empati. Kalau tetap tenang itu lagi-lagi dari latihan ya teman-teman. Kalau banyak pengalaman jadwal terbangnya, otomatis ini akan secara tidak sadar sudah terasa. Tapi buat yang baru-baru berusaha tetap tenang itu latihan juga yang menurutku berat ya, karena manajemen proyek kan kadang seringkali mengalami isu internal atau bahkan eksternal yang bermula dari miskomunikasi, kemudian hubungannya menjadi runyam. Nah, itu sangat ambiguitas gitu.
Tapi solusinya adalah tetap tenang. Kemudian yang kedua, membangun empati. Karena kalau ada peribahasa, kita tuh lebih banyaklah mendengarkan sebelum daripada kita banyak berbicara. Karena eh, percuma kita bicara tapi tanpa pengetahuan. Ya, cara 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 tahu cara memperbanyak pengetahuan itu salah satunya mendengarkan eh, keluh kesah gitu mungkin dari seseorang. Itu upaya kita mengekspresikan empati. Kemudian yang ketiga ada komunikasikan hal yang Anda ketahui dan jelas. Nah, ini penting banget karena apa? Eh, Kadang ada manajer proyek yang terlalu idealis sehingga dia mengandai-andai gitu. Nah, itu hal yang bias. Kenapa? Karena belum bisa divalidasi. Sementara dibandingkan dengan manajer proyek yang sudah berpengalaman, biasanya dia akan tahu dengan jelas bagaimana hal-hal yang perlu dikomunikasikan kepada anggota tim tanpa ya dia harus bawa data lah, intinya begitu. Itu solusi yang paling efektif. Kemudian yang terakhir mungkin ya, belum. Kedua terakhir adalah buat keputusan dan patuhi itu. Nah, ambiguitas itu kadang muncul kita tanpa kita sadari gitu ya. Dalam manajemen proyek, di dalamnya pasti banyak sekali SOP dalam proyek. SOP itu sendiri fun fact ya teman-teman adalah sesuatu yang muncul akibat keputusan yang tidak disangka-sangka tapi muncul uh, repetitif gitu, berulang-ulang gitu. Nah, sebaiknya itu dijadikan SOP. Karena apa? Kalau sudah jadi SOP, semua anggota tim bahkan kita sendiri harus mematuhi itu. Untung fungsinya apa? Kegunaannya apa atau benefitnya apa? Ya, kelalaian yang tadi berulang tidak akan terjadi lagi dan tidak dikategorikan sebagai kondisi ambiguitas. Yang terakhir adalah percayai tim Anda. Ini poin penting untuk memberikan ruang ekspresi terhadap anggota tim kita. Jadi kalau kita terlalu strict gitu dalam memanage proyek, teman-teman di tim kita tuh justru merasa terlalu apa ya terlalu dipantau, terlalu ketat gitu, terlalu apa ya nggak fleksibel gitu, nggak bisa berekspresi. Dia merasa seperti pekerja aja yang dibayar gitu. kerja kerja aja udah. Nanti teman-teman bakal tahu istilah tentang uh, micro and macro management. Nah, itu ada kaitannya dengan kepercayaan tim. Oke, next ada kayaknya udah selesai nih. Kita udah pertama ada kuis, aku udah selesai juga. Next ada siklus dan metodologi proyek. Gak kerasa teman-teman udah 30 menit yang apa lalu sebelum kita perdalam ini kan metodologi manajemen proyek ini sudah sempat disinggung di pengenalan proyek. Artinya kita bakal lebih dalam lagi bagaimana apa saja metode-metode yang ada di dalam manajemen proyek. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti gua stitch kalau perlu kita bahas, dan selain respon yang positif, gue juga pengen ada proses interaksi sama teman-teman live gue di channel Coding School. Bahkan kalau bisa gue dapat insight nih dari teman-teman karena gue di sini kan konteksnya belajar ya. Awalnya sesinya tuh gue tuh freelance programming, tapi nggak entah kenapa perspektif yang seperti ini justru gue dapetin dari proses belajar di channel Coding School. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, aku lanjutin ngopi dulu. Ternyata berat ya jadi ini. Berat banget guys. Mau jadi freelance doang kan, gue bayanginnya cuma ya udah punya keahlian dan gue
nyari proyek yang butuh tenaga gue. Ternyata nggak sesimpel itu, karena ini mungkin dari bagian empati ya. Jadi gue tahu gimana UX bekerja, manajer proyek menghadapi kita yang terlalu ambisius gitu ya, sebagai technical programming. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kalau ada yang mau nanya atau mau ngasih insights atau bahkan ngasih proyek ke gua, boleh banget tulis di kolom komentar atau DM juga boleh, atau sekedar konsultasi juga boleh banget. Aku tunggu respon dari teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada bab siklus dan metodologi manajemen proyek. Kayaknya ini sedikit menyinggung tentang hal yang ada di product management ya. Ini software development life cycle, and ya metodologinya ada dua kan kemarin, waterfall dan scrum dari agile. Nah, di dalam modul ini kita akan pelajari siklus manajemen proyek mulai dari inisiasi atau memulai proyek, kemudian perencanaan, kemudian eksekusi hingga penutupan. Nah, di sini juga sama, betul teman-teman, ternyata metodologi yang digunakan dalam manajemen proyek itu sama persis dengan metodologi product manager gitu, yaitu waterfall dan agile. Ini yang populer ya. Sebenarnya ada banyak metodologi yang di luar sana juga dipakai, tapi ini yang paling umum. Sehingga di kelas belajar dasar manajemen proyek ini bagus untuk permulaan kita belajar tentang metodologi manajemen proyek. Oke, next. Nah, di sini ada analogi teman-teman. Ada visual media tentang banner dari decoding, yaitu beasiswa sekolah gratis. Ini sebenarnya juga bagian dari proyek gitu ya. Gimana sih decoding melakukan penjualan produknya sendiri, yaitu dengan beasiswa untuk campaignnya gitu ya. Dari banner ini sendiri juga merupakan bagian kecil pekerjaan seorang proyek manager. Goalsnya juga jelas, yakni campaigns, mengenalkan, atau bahkan sampai goalsnya ya profit gitu dari sini. Profitnya ketika banyak siswa yang masuk mengambil program beasiswa, nah di situ dia dapat revenue. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada fase utama dari sebuah proyek, yaitu inisiasi proyek, rencana proyek, eksekusi proyek, serta penutupan proyek. Nah, dari ilustrasinya, fase-fase tadi berjalan secara berurutan. Inisiasi dulu, nggak boleh tiba-tiba loncat ke eksekusi. Jadi harus ada inisiasi, kemudian perencanaan yang matang, sehingga proyek eksekusi proyek berjalan dengan lancar tanpa kendala, dan di akhir proyek itu bisa dikatakan selesai gitu. Nah, ini dia di fase inisiasi kita menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari sebuah proyek. Nanti setelah tujuan dan hasil sudah didefinisikan, kita akan lanjut ke perencanaan proyek memenuhi tujuan. Ada banyak jalan gitu ya, bener. Salah satunya nih kan, ini tujuannya sebenarnya kalau gue lihat ya,
dari campaign sekolah gratis ini, tujuan dan apa tadi, eh, hasil yang dicapai ya kita 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 pahami aja secara kasar. Tujuannya adalah menggait banyak siswa belajar di coding. Hasilnya adalah data-data siswa yang mendaftar dan masuk ke sekolah di coding, atau bahkan data yang siswa itu gak diterima tapi dia tertarik dengan program ini, itu juga hasil. Nah, berikutnya adalah rencana proyek. Nah, campaign ini sendiri merupakan jalan yang dipilih oleh Decoding untuk merealisasikan proyek beasiswa. Nah, di situ itu satu aja. Sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh sama Decoding. Misal door to door gitu, kayak nyebar pamflet gitu. Itu juga sama bagian dari kegiatan proyek apa namanya itu yang bisa direncanakan gitu ya. Karena kita lagi bahas perencanaan. Tapi pada kasus kali ini Decoding merencanakan akan menghadirkan sebuah campaign gitu. Hubungannya sama aplikasi apa bang? Sama juga di aplikasi, misal kayak teman-teman pada install aplikasi warna oranye atau hijau kan, pasti di sana ada iklan tentang promosi atau mungkin diskon gitu. Itu juga proyek di dalam aplikasi. Next apalagi nih, rencana. Yang penting adalah cara Anda dan tim dapat menyelesaikan proyek tersebut 100%. Ya, betul. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah banyak hal wajib untuk Anda masukkan dalam rencana proyek, seperti anggaran, perincian tugas, jadwal, sumber daya, dan solusi. Betul banget, anggaran ini juga harus diperhitungkan. Apakah dia berbanding lurus gitu dengan hasil? Kalau anggarannya terlampau besar tapi hasilnya nggak efektif, berarti perencanaan kita ada yang salah gitu. Mungkin dari fase perencanaan ini juga ada proses analisa gitu ya, analisa metode proyek gitu. Nah, di sini kan ada bagian penting yaitu perincian tugas. Ya, yang mencari metode campaign itu kan ada orang yang menganalisa gitu. Campaign kayaknya lebih sering dipakai bang di dunia digital. Ya, berarti ya udah kita pakai itu aja yang jelas-jelas ada feedback yang beneran kita dapat gitu. Daripada metode lain kayak broadcast, kita berhasil nge-broadcast tapi nggak tahu data yang bisa didapatkan gitu. Kalau campaign kan toolsnya banyak ya, misal terus pengiklanan dari Meta Ads gitu kan, ada Google Pixel dan banyak lainnya gitu. Itu kan lebih mudah kita dapat data yang valid. Kemudian ada jadwal, sumber daya, dan solusi. Bentar, ini kita bahas apa sih sebenarnya guys? Oh, eksplorasi siklus. Oh ya, dari proses di atas nih, deskripsi atau story ini kan realisasi dari 4 fase ini ya. Tadi kalau kita balik lagi sempat disinggung tentang waterfall, agile, dan apa tadi ya? Itu metodologi ya. Itu berarti nanti kalau siklus kita fokusnya ke 4 fase. Oke, berarti kita lanjut ke fase yang pertama, kita alami tentang inisiasi proyek. Pada dasarnya manajemen proyek memiliki siklus dalam pengerjaan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perusahaan aturan tersendiri terkait hal tersebut. Dari 4 tahap dalam siklusnya, sekarang mari kita bahas terkait tahap pertama, yaitu inisiasi. Sebelum melakukan inisiasi ada 2 faktor utama yang perlu divalidasi teman-teman, yaitu merancang proses inisiasinya sendiri.
yaitu resiko dan estimasi. Kita bahas dulu dari yang pertama, resiko. Resiko yang dimaksud adalah proses dalam identifikasi terkait ancaman dan peluang. Kayak sebuah metrik kompetitor gitu kan, itu juga penting dihadirkan di dalam poin resiko ini. Apakah kita menyediakan lebih banyak sumber daya dan waktu untuk mempelajari lebih lanjut? Ini adalah pertanyaan yang perlu diajukan pada proses inisiasi. Apakah masalah tersebut dapat kita lihat peluangnya dari sisi lain? Wow, ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh abstrak ya teman-teman. Harus bener-bener mendalami, menjiwai bahkan ya. Kalau saya dapat pertanyaan tentang resiko, maka yang gue bakal dapetin adalah insight proyek gue lebih safe. Nah, ini ada kepala proyek gue nih hadir di sini teman-teman. Di Coding Channel live juga bagian dari proyeknya si kecil ini nih. Ini orangnya. Gimana bu proyek? Sorry teman-teman, technical issue dulu. Nah, yang kedua ada estimasi ya. Estimasi perkiraan dalam cerminan. Jadi kalau resiko kita sudah sudah terlihat, otomatis manajemen resiko juga bisa meminimalisir bengkaknya beberapa estimasi, bahkan dari budgeting, kemudian perencanaan waktu, itu semua bakal terhandle gitu ya. Setidaknya nggak bakal bengkak, kurang lebih gitu. Oke. Itu 2 poin penting. Nah, di sini ada framework teman-teman. Ini mungkin juga familiar, yaitu framework SMART. Ini membantu kita mengelola pekerjaan supaya tujuan yang kita inginkan mudah dalam prosesnya. Kenapa bu? Ada yang salah bu? Ada yang salah bu dari framework ini? Kayaknya nggak ada ya. Nah, ya udah kalau gitu manajer kecil ini bakal balik dulu ke kursi kantornya. Dadah. Kita lanjut lagi teman-teman. SMART ini singkatan ya dari beberapa acuan penting dalam framework kerangka kerja, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Dari ke 5 istilah tadi sudah mencerminkan bagaimana aturan yang bakal diterapkan dalam kerangka kerja SMART. Nah, di sini nih yang pertama adalah spesifik ya. Spesifik artinya tujuan kita tuh harus memiliki objektivitas yang jelas gitu. Jangan ambigu. Nah, fungsinya itu. Kemudian measurable, terukur. Jadi harus bisa menampilkan data yang terukur, kayak accountable gitu. Misal pekerjaan dalam proyek itu harus mendetail. Contoh bangun rumah gitu. Pasang satu bata itu biasanya tukang butuh waktu berapa lama? Mungkin 30 detik bang, bisa divalidasi nggak gitu. Kalau bisa divalidasi dengan angka, maka di situ ada unsur measurable dalam kerangka kerja di sebuah proyek yang menggunakan SMART framework. Kemudian yang ketiga ada attainable atau dapat dicapai. Jadi harus tujuan tadi kayak bangun rumah, bata dipasang gitu. Itu sesuai gak gitu dengan SOP-nya gitu, lazimnya gitu. Nah, ternyata oh iya bener, kalau rumah tuh mau dibangun harus dipasang batanya. Itu attainable gitu.
perlahan-lahan batanya disusun, ya udah rumahnya tercapai gitu. Bangunannya tercapai gitu. Kemudian yang ketiga adalah relevan atau keterkaitan. Tujuannya sesuai dengan rencana strategis organisasi dan mendukung piagam proyeksi. Mungkin kalau menurut aku relevan di sini adalah bagaimana rencana strategis tadi bisa direalisasikan dengan integritas yang saling bersinergi gitu. Misal uh, dalam membangun dalam proyek bangunan gitu. Proyek itu dikatakan relevan apabila proses proyek itu berlangsung, semua yang terkait itu memiliki integrasi gitu, kayak tukang ngaduk semen punya integrasi sama tukang nyusun batu bata gitu. Nah, ketika integrasi itu berjalan ada sinergi di situ. Dikatakan sinergi apabila dalam prosesnya pekerjaan itu terorganisir dan strategis. Gak bisa dong batanya ditaruh dulu kemudian semennya berikutnya atau sebaliknya. Sebenarnya yang mana yang lebih strategis. Nah, kalau ditemukan harusnya gini dulu bang, yang bawah itu pondasi dulu, berikutnya semen, baru bata. Repetitif berlanjut, yaitu semen bata, semen bata, semen bata. Nah, itu sudah mengartikan bahwa proses di dalamnya relevan. Itu baru teknikal pengembangan developmentnya gitu, pengembangannya. Nanti ada pemasarannya lagi, itu juga bisa pakai smart framework ini. Kemudian ada time bounded. Nah, terikat waktu, jelas pekerjaan itu harus mendokumentasikan setiap aktivitasnya dari hal terkecil. Jangan cuma nyatet bangunan mulai diumumkan proyek akan segera digarap pada tanggal sekian, akhirnya tanggal sekian, kan kayak kurang time boundednya tuh kurang jelas. Yang bagus tuh kayak tadi satu sak semen untuk berapa lama pengerjaan kayak gitu. Itu lebih bagus sih. Supaya nanti apa sih insight yang didapat dari smart framework itu? Insightnya adalah goals akan mudah dicapai dengan parameter-parameter yang spesifik, measurable, attainable, relevant, and time boundary gitu. Ini salah satu contoh apabila smart framework diterapkan gitu dalam project sekolah gratis dari Decoding Academy. Beberapa pertanyaan yang bisa memvalidasi smart framework itu bekerja dengan baik. Contohnya adalah apa yang membuat tujuan ini menjadi spesifik. Decoding, ini jawaban yang benar. Decoding Academy akan memberikan beasiswa kepada 3.100 mahasiswa dengan melakukan promosi campaign sekolah gratis melalui website, media sosial, iklan, partner sebagai strategi untuk mendapatkan peserta atau siswa atau pelajar gitu. Ini tujuan yang spesifik. Nah, tujuannya jelas ya, 3.100 mahasiswa mendapatkan peserta, terus medianya bla 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 bla. Kemudian measurable. Nah, ini juga sama jawabannya tuh. Decoding akan membuka target pendaftaran sebanyak 6.000 mahasiswa disaring menjadi 3.100 siswa yang terpilih. Kemudian attainable, apakah cukup realistis? Nah, ini lihat. Tim campaign sekolah gratis telah mempersiapkan proyek selama 6 bulan untuk kemudian membuka pendaftaran. Jadi gak mungkin dong Decoding dapetin 6.000 mahasiswa dalam 30 menit ke depan, kan gak realistis. Ini realistisnya di 6 bulan. Apa yang membuat tujuan relevan? Nah, apakah mendukung proyek dan tujuan bisnis? Intinya itu, mendukung proyek dan tujuan bisnis.
campaign ini jelas mendukung untuk meningkatkan talenta digital di Indonesia, sehingga tujuan bisnisnya adalah melatih yang terdapat di dalamnya gitu. Nanti ada lagi time bounded berapa lama bla bla bla, perayaan bulan 9 bulan. Nah ini dia teman-teman, salah satu bonus kalau kita nerapin smart framework itu nanti ada kaitannya sama OKR, laporan OKR atau singkatannya dari Objective Key Result. Atau mungkin teman-teman yang di beberapa organisasi tempat bekerja ada yang pakai KPI. Nah, kalau KPI itu kan perorangannya. Kalau OKR itu cocok untuk menilai sebuah proyek. Apakah sudah goals atau sekian persen goals, sekian persen belum tercapai. Nah, OKR adalah uh, menurut saya tepat untuk digunakan untuk menilai proyek. Nah, ini contohnya ya, bisa dibaca lebih banyak. Kaitannya apa bang sama freelance programmer gitu? Programmer, programmer setahu gua kalau di kantor-kantor dinilainya pakai KPI. Terus OKR itu sendiri buat apa gitu? Nah, bedanya kalau programmer freelance yang uh, jiwa kepemilikan proyeknya tidak ada di situ, maka OKR ini bisa dianggap sama dia nggak penting. Tapi buat freelance yang punya jiwa merasa memiliki dalam proyek, dia akan mempertimbangkan ini. Kenapa? Karena freelance yang bagus adalah freelance yang history project-projectnya benar-benar dipakai di pasaran. Caranya tahu proyeknya benar kepake di pasaran dari mana? Singkatnya dari laporan OKR ini. Jadi kalau kita business owner pengen nyewa freelance, kita lihat dulu historinya seberapa banyak proyek yang terdeliver ke pasar. Artinya apa? Ketika kita nge-hire orang ini, dia jelas punya wawasan ke arah manajemen, gak cuma technical isu doang. Dan justru nilai plusnya untuk business owner yang meng-hire freelance seperti ini, dia secara tidak langsung merekrut orang yang multi talent gitu. Dan kita bisa konsultasi justru dapat insight yang mendalam karena dia mempunyai pengalaman seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman tentang sesi kali ini ya. Nah, kita besok bakal lanjut lagi nih ke fase berikutnya yaitu rencana. Tapi di sini ada project karakter nih yang belum dibahas. Gimana, mau dibahas sekarang atau nanti aja? Karena ini masih sebenarnya nggak banyak. Tapi ya Oke, nggak apa-apa kita selesaiin dulu mungkin ya, biar bulat 1 jam. Project karakter itu kita memahami bagaimana sih karakter dari bisnis yang kita deliver ke sebuah proyek. Nah, nanti kita bakal mengerti dari karakter itu strategi apa yang mudah diterapkan gitu ya, dan menghasilkan goals yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa bikin apa namanya itu dokumentasi project karakter. Ada 9 poin yang harus didefinisikan. Judul proyek, ringkasan singkat, tujuan proyek, penyampaian, latar belakang, manfaat dan biaya, cakupan proyek, tim proyek, dan measurable goals ya. Measuring success. Kalau ini sudah terdefinisi, harusnya lebih mudah kita membuat konteks dalam proyek itu nantinya. Ini ada template juga gratis, nanti di download ya. Nah, dikasih juga dong banget ya.
ini banyak coding school channel. Dan yang terakhir ada Raci Chart. Nah, ini juga metode untuk menghitung seberapa uh, apa ya sukses proyek kita. Selain OKR, Raci Chart juga mudah dipahami karena dia basisnya visualisasi uh, data dari angka-angka yang ada gitu. Ya kurang lebih itu aja di materi sesi pertemuan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang setia ikutin terus sesi uh, go to programmer freelance coder gitu ya. Kita jumpa lagi di fase berikut sesi berikutnya day 5 berarti ya teman-teman. And